menjelaskan mengenai latar belakang, profil pendiri, fitur, tujuan bisnis, pencapaian dan permasalahan yang ada di aplikasi Traveloka. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Julia Zaskia dengan nomor NPM 3 digit belakang 077. Aku Nadia Fatimah Zahra, 3 digit belakang NPM 046. Aku Diva Khadira Nur Aini dengan NPM 3 digit terakhir 060. Ide awal untuk membuat aplikasi Traveloka ini cukup sederhana, yakni salah satu pendiri, Ferry Unardi, yang saat itu bekerja di Microsoft, kesulitan mencari tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Ada banyak kendala yang Ferry temukan untuk membeli tiket kepulangannya ke Indonesia. Padahal di tengah perkembangan teknologi cukup mengherankan, kenapa hanya pembelian tiket pesawat saja begitu sulit. Pria yang sudah bekerja selama 3 tahun di Microsoft itu akhirnya memutuskan untuk resign dan mengajak dua temannya, yakni Albert Zhang dan Derianto Kusuma, untuk membuat aplikasi khusus pemesanan tiket pesawat. Di tahun 2012, Traveloka baru memiliki tim dengan anggota 8 orang yang mengemban tugasnya masing-masing, mulai dari finansial, marketing, hingga operasional. Sedangkan aplikasinya sendiri dibuat oleh ketiganya, yakni Ferry, Albert, dan Derianto. Ide sederhana untuk membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mencari referensi harga tiket pesawat berubah menjadi layanan pemesanan pesawat dan reservasi hotel. Sedangkan profil CEO, yaitu Ferry Unardi, dilahirkan pada tanggal 16 Januari 1988 di Padang, Sumatera Barat. Ferry Unardi bisa dibilang merupakan pemuda yang nekat, berani, dan pantang menyerah. Hal itu dibuktikan bagaimana dirinya nekat terbang ribuan kilometer dari Indonesia untuk mengenyam pendidikan di negeri asing. Ferry juga merasa bahwa dirinya memiliki jiwa bisnis sedari dirinya kecil. Tak mengherankan jika akhirnya di usianya yang ke-23 atau pada tahun 2002, Ferry akhirnya bisa meluncurkan perusahaan Travelokanya tersebut dan akhirnya menjadikan dirinya sukses seperti sekarang. Selepas dirinya menamatkan bangku SMA, berkat kecerdasannya Ferry Unardi bisa melanjutkan jenjang pendidikannya di luar negeri, yaitu tepatnya di Purdue University, Amerika Serikat. Ketika itu, sekitar tahun 2004 sampai 2008, dirinya menempuh pendidikan sarjana di jurusan Computer Science and Engineering. Selepas lulus dari Purdue, Ferdy melanjutkan jenjang S2-nya di Harvard Business School di jurusan Master of Business Administration. Sebelum menjadi seorang founder dari Traveloka, Ferry Unardi pun telah banyak melakukan pekerjaan lain yang tentunya menambah pengalamannya dalam bidang bisnis. Pada tahun 2008, selepas dirinya dinyatakan lulus dari Purdue University, Ferry Unardi langsung diterima kerja di perusahaan Microsoft yang beralamatkan di Seattle, Amerika Serikat. Ketika bekerja di Microsoft, Ferry Unardi menempati posisi sebagai software engineer. Kecerdasan dari seorang Ferry Unardi tidak bisa dipandang sebelah mata lagi ketika dirinya dinyatakan lolos dan diterima sebagai pegawai tetap perusahaan Microsoft ini, yang mana perekrutan karyawannya bisa dibilang sangat ketat dan hanya orang-orang cerdas terpilihlah yang bisa memasukinya. Traveloka itu punya tujuan besar yang kelihatan dari strategi mereka. Misalnya yang pertama, mempermudah hidup pengguna atau user-centric. Semua orang butuh traveling atau sekedar healing, tapi ribet banget kalau nyari tiket hotel atau transportasi satu-satu. Traveloka pengen jadi aplikasi yang langsung nyediain semua, jadi kita nggak stres mikirin detail perjalanan. Kedua, end-to-end solution. Dari sebelum berangkat, cari tiket pesawat atau kereta. Lalu di jalan kita bisa sambil booking hotel, sewa mobil, cari aktivitas seperti spa, tour, atau tiket hiburan. Nah, setelah pulang, kita masih bisa bayar tagihan atau pesan makanan via Traveloka.
Jadi intinya mereka nggak mau cuma jadi aplikasi tiket, tapi kayak teman hidup digital gitu deh. Ketiga, transparansi dan kepercayaan. Harga di Traveloka biasanya udah termasuk pajak dan biaya. Nggak ada tambahan mendadak gitu pokoknya. Apalagi cewek-cewek tuh paling sensitif soal uang kan. Makanya Traveloka pengen kasih rasa aman. Keempat, lifestyle ekosistem. Traveloka sekarang bukan cuma travel, tapi udah ke arah lifestyle. Ada Traveloka Eats, Experience, bahkan bayar listrik dan internet. Jadi tujuannya tuh biar kayak apapun kebutuhanku, cukup satu aplikasi. Kelima, inovasi dan digitalisasi keuangan. Di Traveloka ada fitur pay later yang cocok buat kita pengen jalan-jalan sekarang, tapi bayarin nanti. Tujuannya tuh biar semua orang bisa akses liburan, bukan cuman orang-orang yang berduit. Terakhir ada Go Internasional. Traveloka itu startup Indonesia, tapi udah melebarkan sayap ke negara Asia Tenggara, seperti negara Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura. Tujuannya jelas, jadi aplikasi travel nomor 1 di Asia Tenggara. Traveloka ada banyak fitur yang bisa kita nikmatin, mulai dari tiket pesawat dan kereta, hotel dan villa, sampai sewa mobil. Ada juga Traveloka Experience, tempat di mana kita bisa booking aktivitas seru kayak spa, tiket konser, atau theme park. Kalau kalian suka kulineran, ada Traveloka Eats yang kasih promo makan di restoran favorit. Gak berhenti di situ aja, Traveloka juga bisa dipakai buat isi pulsa, bayar listrik, bahkan ada fitur pay later buat yang pengen fleksibel bayarnya. Plus, banyak banget promo yang bikin liburan kita tetap hemat, tapi tetap classy. Permasalahan yang dihadapi oleh Traveloka mulai awal berdiri pada tahun 2012 hingga sekarang pada tahun 2025. Awal berdiri, kurangnya kepercayaan konsumen rendah, mitra terbatas, edukasi pasar sulit. Dan pada masa pertumbuhan, persaingan ketat, regulasi pemerintah, masalah sistem dan layanan. Dan pada pandemi COVID-19, pembatalan massal, cash flow terganggu, PKH karyawan. Pasca pandemi, pemulihan lambat, harga tiket fluktuatif, keluhan layanan, kompetisi super aplikasi, seperti persaingan antara Shopee, Grab, Gojek, Tiket.com, Booking.com, dan lain-lain. Setelah itu, pencapaian yang diraih oleh Traveloka mulai dari tahun 2012 hingga pada sekarang tahun 2025. Pada tahun 2012, berdiri sebagai startup pemesanan tiket pesawat online di Indonesia. Pada tahun 2014 hingga 2015, ekspansi ke hotel dan jadi platform travel terbesar di Indonesia. Pada tahun 2017, resmi menjadi unicorn dengan valuasi sekitar 1 miliar US dollar. Dan pada tahun 2018 hingga 2019, ekspansi ke Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Pada tahun 2020, bertahan di masa pandemi dengan layanan Traveloka Eats dan Pay Later. Pada tahun 2022 hingga sekarang pada tahun 2025, lebih dari 60 juta pengguna aktif. Jadi super app, aplikasi travel dan lifestyle dengan layanan tiket hotel, kuliner, hiburan, hingga keuangan digital.